Aliran Dewa Jatuh terletak di bagian utara wilayah Pil. Medan tempat ini rumit dengan tanah yang tampak seolah-olah telah diretas oleh kapak humongus, membentuk banyak garis retak dalam prosesnya. Setiap retakan panjangnya lebih dari puluhan ribu kaki. Selain itu, aliran gunung ini juga sangat dalam. Ada kabut racun yang meresap ke dalamnya. Tak terhitung banyaknya makhluk beracun mematikan yang hadir. Lingkungannya sangat mengerikan. Itu bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di wilayah Pil. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang ke aliran Dewa Jatuh ini dengan pengecualian mereka yang memiliki persyaratan khusus. Namun, karena masalah wanita racun yang menyedihkan, aliran Dewa Jatuh yang awalnya sepi ini dengan cepat menjadi hidup. Orang-orang di Central Plains memiliki ingatan yang cukup mendalam tentang tubuh racun yang menyedihkan. Di masa lalu, beberapa orang yang telah memiliki tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Namun, semua orang ini akhirnya menyebabkan bencana di Central Plains tanpa kecuali. Dimanapun tubuh racun berlalu, kehidupan akan lenyap, semuanya akan menjadi sunyi. Beberapa frasa pendek ini sudah menggambarkan betapa mengerikannya tubuh racun yang menyedihkan ketika meletus. Mungkin penciptaan bencana semacam itu bukanlah niat asli dari mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, ketika tubuh racun yang menyedihkan meletus, itu akan menggigit pemiliknya dan mengendalikan tubuh, mengubahnya menjadi mesin kabut racun yang bergerak. Dalam menghadapi racun kuat seperti itu, bahkan beberapa elit Douzong akan berakhir dengan nasib yang cukup menyedihkan jika mereka menghirup terlalu banyak ke dalam tubuh mereka. Saat itu, setiap letusan tubuh racun yang menyedihkan akan menyebabkan Central Plains kehilangan sejumlah besar elit Douzong. Ini telah berulang beberapa kali, menyebabkan reputasi mengerikan dari tubuh racun yang menyedihkan tertanam dalam di hati semua orang di Central Plains. Itu juga karena ketakutan akan tubuh racun yang menyedihkan ini bahwa banyak faksi bertindak saat mereka mendengar tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Mereka ingin menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan ini sebelum benar-benar bisa meletus. Lembah Sungai Es adalah yang terkuat di antara faksi-faksi ini. Meskipun cukup banyak orang tahu bahwa mereka ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, tidak ada yang menghentikan mereka karena kekuatan besar yang mereka miliki. Selain itu, setelah Xiaoyi membunuh cukup banyak orang dari Lembah Sungai Es, dendam antara kedua belah pihak memburuk. Lembah Sungai Es ini memberitahu dunia luar bahwa mereka ingin membunuhnya. Namun, jika dia benar-benar mendarat di tangan mereka, kemungkinan orang luar akan kesulitan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Namun demikian, wilayah Pil ini, yang telah tenang untuk waktu yang lama, telah berubah menjadi gempar karena tubuh racun yang menyedihkan ini. Saat ini, tak terhitung banyaknya orang yang melonjak ke lembah dewa yang jatuh dengan tujuan menemukan wanita racun yang menyedihkan di dalamnya. Sebagian besar dari orang-orang ini tertarik dengan harga tinggi langit lembah Sungai Es. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang memiliki pikiran untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Terlepas dari pemikiran macam apa yang dimiliki orang-orang ini, Lembah Dewa Jatuh saat ini tidak diragukan lagi telah berubah menjadi tempat yang ramai di wilayah Pil. Lembah Dewa yang Jatuh tidak terlalu jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia hanya menghabiskan 1 hari atau lebih sebelum mencapai daerah yang ramai ini meski membawa Xinlan bersama. Xiaoyan dan Xinlan perlahan mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Tatapannya melihat ke kejauhan. Ada dataran luas yang ditutupi dengan pecahan batu di depannya. Tak terhitung banyaknya garis hitam gelap hadir di dataran. Retakan ini seperti mulut iblis buas yang muncul dari bawah tanah. Setelah itu, mereka diperpanjang ke kejauhan. Warna hitam yang jauh seperti ini menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Dataran dipenuhi dengan beberapa fragmen batu yang sangat besar. Batu-batu besar ini seperti gunung batu. Tubuh mereka berwarna gelap dan kabut hitam berlama-lama di langit sepanjang tahun. Kabut beracun ini naik dari antara aliran gunung yang tertutup. Seluruh langit di atas dataran setelah terakumulasi selama bertahun-tahun. Xiaoyan perlahan menarik matanya yang telah dia tembak ke kejauhan. Dia melihat dataran tepat di depannya. Ada sosok manusia yang padat di sana. Selain itu, tokoh-tokoh manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke lembah dewa yang jatuh.
Jelas, mereka berniat mencari jejak Xiaoyi. Apakah ini aliran dewa yang jatuh? Ini memang berbahaya. Namun, seseorang dengan konstitusi khusus Xiaoyi seperti ikan yang menemukan air di tempat ini. Xiaoyan menarik pandangannya, mengangguk, dan menilai situasinya. Xinlan juga mengangguk. Dia segera berkata, "Kakak Xiaoyan, langit lembah dewa yang jatuh ditutupi dengan kabut beracun. Karena itu, kita tidak bisa terbang. Kita hanya bisa masuk dari lembah dewa yang jatuh di bawah. Ini adalah satu-satunya jalan menuju aliran dewa jatuh. Namun, ada ahli dari lembah sungai es yang menjaga di tempat itu. Mereka terus mengamati aktivitas di dalam lembah dewa yang jatuh." Xiaoyan memiringkan dagunya. Dia bertanya, kekuatan macam apa yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah sungai es? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, yang memimpin pencarian kali ini adalah dua sesepuh dari lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka adalah orang-orang yang telah bertukar pukulan dengan kakak Xiaoyi. Namun, saya pikir harus ada ahli lain selain mereka berdua. Kurasa setidaknya ada 4 elit Douzong. Xinlan merenung sejenak sebelum berkata, 4 Douzong ya? Xiaoyan mengangguk. Tampaknya lembah sungai es tidak mengerahkan ahli kelas Douzun yang terakhir. Namun, masuk akal jika dia memikirkannya. Dengan kekuatan Xiaoyi saat ini, sesepuh lembah sungai es ini cukup untuk menangkapnya. Bisakah kamu menemukan lokasi Xiaoyi setelah kita memasuki lembah dewa yang jatuh? Xiaoyan bertanya. Iya. Xinlan mengangguk. Xiaoyan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, mari kita masuk ke lembah dewa yang jatuh dan temukan Xiaoyi dulu. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Xinlan setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas turun dari puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, dia mendarat di luar aliran dewa jatuh. Pintu masuk ke lembah dewa yang jatuh berada di antara dua batu berwarna hitam yang menjulang tinggi yang sepertinya mencapai langit. Ada jalan setapak yang lebarnya beberapa ratus kaki di tempat itu. Namun, saat ini ada cukup banyak sosok berpakaian putih yang saat ini hadir di sekitar pintu masuk ini. Jelas, mereka harus menjadi milik lembah sungai es. Ayo pergi. Xiaoyan mendarat di tanah dan melepaskan Xinlan. Setelah itu, dia berjalan ke pintu masuk. Xinlan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ada hampir 100 murid lembah sungai es yang menjaga dua batu besar di pintu masuk. Banyak mata tajam seperti elang berulang kali menyapu sekelompok orang di jalan di bawah. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian putih yang duduk dengan menyilangkan kaki. Udara dingin terus-menerus memancar keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di dekatnya turun. Pria tua berpakaian putih ini menutup matanya sejak awal. Namun, saat kelompok Xiaoyan masuk, dia sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Ada kejutan di matanya saat melihat Xiaoyan di bawah. Meskipun cukup banyak orang tertarik ke tempat ini karena masalah wanita racun yang menyedihkan, tidak banyak orang yang benar-benar kuat di antara mereka. Bagaimanapun, hadiah setinggi langit dari lembah sungai es tidak menggoda bagi ahli seperti itu. Selain itu, dari penampilan barisan lembah sungai es, jelas bahwa mereka sepenuhnya bermaksud mendapatkan wanita racun yang menyedihkan. Karena itu, mereka tidak berniat bertarung dengan lembah sungai es ini. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang baik. Karena inilah yang menyebabkan orang itu sedikit terkejut saat melihat Xiaoyan. Dia telah melihat cukup banyak orang selama periode waktu ini, tetapi dia belum melihat banyak elit Douzong. Meskipun dia merasa terkejut, dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya apapun. Dia hanya menarik matanya setelah sekilas. Bintang 1 Douzong tidak akan bisa menimbulkan banyak gelombang bahkan jika dia memendam niat buruk. Sudah beberapa waktu sejak Bing Yuan dan yang lainnya memasuki aliran dewa jatuh dan terlibat dalam pencarian. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan wanita racun yang menyedihkan itu? Xiaoyan dan Xinlan berjalan ke aliran dewa jatuh tanpa halangan di depan mata banyak orang dari lembah sungai es. Mereka hanya berhenti setelah mereka mencapai daerah terpencil. Kemana kita harus menuju? Xiaoyan melirik sekelilingnya.
Kabut racun di tempat ini tidak terlalu tebal, tapi itu mempengaruhi jarak pandangnya. Selain itu, celah-celah gunung hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya akan menyebabkan seseorang merasa pusing. Kesulitan menemukan seseorang di lingkungan yang begitu rumit cukup besar. Ikuti saya. Sin Lan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia membukanya dan benda kecil berwarna hitam pekat melarikan diri darinya. Benda ini tampak agak mirip dengan tikus, tetapi punggungnya memiliki sepasang sayap tipis. Suara mendengung muncul saat mereka mengepak. Ini adalah tikus pencari racun. Namun, itu sudah mati untuk waktu yang lama. Setelah penyempurnaan khusus Xiaoyi, itu bisa membawa kita kepadanya. Sin Lan melepaskan tikus hitam kecil itu. Itu membuat lingkaran di udara sebelum tiba-tiba terbang cepat menuju area barat aliran Dewa Jatuh. Cepat, ikuti. Sin Lan buru-buru berkata setelah melihat ini. Setelah itu, Xiao Yan dengan cepat meraih pinggangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang dengan mudah mengikuti di belakang tikus hitam kecil itu. Benda-benda beracun memenuhi bagian dalam aliran Dewa Jatuh. Namun, Xiao Yan tidak menghadapi halangan sedikit pun. Dia tiba-tiba memahami pemandangan aneh ini setelah beberapa ketidakpastian. Itu mungkin karena api surgawi di dalam tubuhnya. Benda yang sangat panas semacam ini menahan zat racun yang gelap dan dingin. Dengan kecepatan Xiao Yan dan fakta bahwa mereka tidak terhalang dengan cara apapun, mereka berdua secara bertahap masuk jauh ke dalam aliran Dewa Jatuh setelah setengah jam. Pada saat ini, kabut racun di sekitar mereka menjadi jauh lebih padat. Untungnya, mereka memiliki api surgawi yang mengisolasi mereka. Xiao Yan dan Sin Lan tidak menderita kekuatan korosif sebagai hasilnya. Kemajuan kecepatan penuh mereka berlanjut beberapa saat sebelum tikus hitam kecil di depan mereka tiba-tiba berhenti. Xiao Yan juga merasakan ini tiba-tiba dari belakang. Dia meraih tikus itu, memeluk Sin Lan, dan melarikan diri ke belakang sebuah batu besar. Aliran gunung setinggi 1000 kaki muncul di depan Xiao Yan dan Sin Lan. Kabut beracun berlama-lama di atas aliran gunung. Namun, ada lebih dari selusin sosok berwarna putih berdiri di sekitar aliran gunung ini saat ini. Salah satu sosok putih tetap melayang di udara. Mereka semua menghadap ke dinding aliran gunung tempat sebuah gua berdiri. Wanita racun yang menyedihkan, dengan patuh kembali ke lembah sungai es bersama aku yang lama. Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika Anda melakukannya. Ekspresi Xiao Yan berubah. Matanya mengikuti suara lelaki tua itu dan melihat ke gua. Matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sosok berwarna putih berdiri dengan elegan di tempat itu. Mata ungu keabu-abuannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Xiao Yixian. Hati Xiao Yan yang menegang berangsur-angsur rileks saat dia melihat sosok berwarna putih di dalam gua. Untung dia baik-baik saja. Xiao Yan bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya dengan cepat mendarat di pria tua di udara di atas aliran gunung. Kepala lelaki tua itu penuh dengan rambut putih. Pakaiannya putih dengan beberapa garis seperti bunga salju di atasnya. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin dari dalam keluar. Mata Xiao Yan berhenti pada pria tua itu. Matanya menyipit, bintang 6 Douzong. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, ada puluhan sosok berpakaian putih berdiri di sekitar aliran gunung. Jelas, mereka adalah murid-murid dari lembah sungai es. Tatapannya melihat sekeliling sebelum akhirnya mereka berhenti di atas batu besar yang menonjol di tepi aliran gunung. Ada dua pria tua berpakaian putih berdiri dengan tangan di belakang mereka di tempat itu. Salah satunya memiliki kekuatan yang mirip dengan orang di udara, yang telah mencapai tingkat bintang 6 Douzong. Yang di belakang mungkin lebih rendah dari keduanya, tetapi kekuatannya telah mencapai bintang 2 Douzong. Ada 3 elit Douzong. Selain itu, ada lusinan murid elit lembah sungai es. Lembah sungai es ini benar-benar bersedia mengeluarkan kekuatan sebanyak ini. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri sementara hawa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Kakak Xiao Yan, keduanya adalah sesepuh lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka berdua sangat kuat.
Hati-hati. Mata Xinlan juga menyapu tempat itu sekali. Setelah itu, ekspresinya menjadi tegang saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk. Barisan ini mungkin cukup bagus, tetapi itu tidak mengancam dia saat ini. Boneka iblis bumi mampu memblokir Douzong bintang 6 saat ini. Selain itu, dia memiliki api langit 3 perubahan misterius dan Tianhuo Zunse di cincinnya. Wanita racun yang menyedihkan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Anda telah dipukul dengan Zun Es. Kecuali Anda memiliki penawar racun dari lembah sungai es saya, sisa es ki misterius di tubuh Anda akan membekukan semua kekuatan hidup Anda dalam waktu 1 bulan. Orang tua di udara melirik acuh tak acuh pada Xiao Yi di gua sebelum berbicara. Mengikutiku kembali ke lembah sungai es adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Mata ungu keabu-abuan Xiao Yi, yang hampa emosi, melirik lelaki tua itu dari pintu masuk gua. Sebuah ejekan muncul di wajahnya yang pucat saat suara dingin bergema di atas aliran gunung dengan rasa dingin di dalamnya. Sebelum kekuatan hidupku membeku, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai esmu. Kilatan dingin segera melintas di mata lelaki tua di udara ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia perlahan berkata, kaulah yang telah memotong satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Dia tidak menunda lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Aura dingin berangsur-angsur melonjak dari tubuhnya. Karena kamu tidak suka mengambil jalan yang memungkinkanmu untuk hidup, aku yang lama secara pribadi akan menangkapmu dan membawamu kembali ke lembah sungai es. Ruang di depan lelaki tua itu menjadi terdistorsi setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Segera, aura dingin tetap ada, dan tusukan es yang padat muncul di udara. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tak terhitung banyaknya tusukan es di depannya bergetar saat mereka bergegas keluar dari segala arah dengan suara, swoosh. Lingkungan yang padat menyelimuti radius 100 kaki di sekitar aliran gunung. Xiao Yi mengerutkan kening saat dia melihat tusukan es yang memotong udara dan bergegas. Saat ini, dia terluka parah dan jelas bukan tandingan Bing Yuan. Selain itu, ada 2 elit Douzong lainnya di sekitar aliran gunung. Jika dia menyerang, kemungkinan dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Bahkan jika aku mati, aku pasti tidak boleh mendarat di tangan mereka. Douki yang padat dan keabu-abuan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yi. Setelah itu, menutupi pintu masuk gua. Tusukan es dengan cepat terkikis ketika mereka menembak. Namun, penghalang energi yang terbentuk dari Douki ungu keabu-abuan dengan cepat memucat di bawah serangan terus-menerus dari tusukan es. Tembakan tusukan es yang tersisa terhadap dinding gunung yang mengelilingi gua. Lapisan demi lapisan es tebal mulai menyebar dengan suara retak. Di bawah udara dingin ini, bahkan kabut racun di sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Ekspresi Xiao Yi sedikit berubah saat dia merasakan udara dingin yang melonjak dengan cepat di sekitarnya. Udara dingin ini sangat aneh. Jika berhasil memasuki tubuh seseorang, itu akan sangat merepotkan untuk ditangani. Saat itu, dia secara tidak sengaja membiarkan udara dingin ini masuk ke tubuhnya, menyebabkan doukinya memperlambat tanda-tanda kelesuan. Karena inilah yang disebut Zun Es dari Bing Yuan dan Bing Fu berhasil melukai serius dan memaksanya kembali. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Xiao Yi menjadi penentu ketika pikiran ini melintas di hatinya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan melesat keluar dari gua. Dia menuju ke daerah yang dalam dari aliran gunung. Formasi penyegelan es. Xiao Yi baru saja keluar dari gua ketika puluhan tangisan dingin terdengar bersamaan. Segera, udara dingin melonjak ke langit. Orang bisa melihat bahwa ruang di dalam aliran gunung tiba-tiba diam. Setelah itu, ia membentuk es tebal dan keras dengan suara retak. Dalam sekejap mata, itu membentuk lemari es setinggi ratusan kaki di aliran gunung ini. Xiao Yi dan Bing Yuan disegel di dalamnya. Orang-orang di dalam tidak bisa lagi melihat keluar, tetapi orang-orang di luar dapat melihat setiap tindakan orang-orang di dalam. Kamu masih ingin melarikan diri? Senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah Bing Yuan ketika dia melihatnya. Tubuhnya bergerak dan muncul di belakang Xiao Yi dalam sekejap mata. Udara dingin bertahan di atas tinjunya sebelum dia membuangnya dengan kejam.
Xiao Yi langsung berbalik ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan yang muncul di belakangnya. Douki ungu keabu-abuan dengan cepat naik di tangannya sebelum dia mengayunkannya. Ledakan! Tinju dan telapak tangan melakukan kontak, membawa gelombang kejut yang membentuk cincin dan menyapu mereka. Ding Yuan buru-buru mundur 2 langkah di bawah mundurnya gelombang udara ini. Xiao Yi di sisi lain, dikirim terbang mundur. Saat ini, dia menderita luka serius dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Tidak mungkin baginya untuk menjadi pasangan untuk bintang 6 Douzong. Xiao Yi menstabilkan tubuhnya. Ekspresi awalnya pucat tanpa sadar menjadi lebih pucat. Kepahitan muncul di wajahnya saat tatapannya menyapu dinding es kedap udara di sekelilingnya. Sepertinya dia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri hari ini. Ikuti aku yang lama kembali ke lembah sungai es dan kamu masih bisa hidup. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku yang lama karena kejam. Kaki Ding Yuan menginjak udara kosong dan perlahan berjalan menuju Xiao Yi. Nada suaranya masih tetap acuh tak acuh. Rasa dingin berangsur-angsur naik di mata ungu keabu-abuan Xiao Yi saat dia melihat Ding Yuan perlahan berjalan. Tangannya dengan cepat membentuk segel aneh. Pada titik ini, dia hanya bisa membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Meskipun ini akan sangat mengedepankan waktu ketika tubuh racun akan meletus, setidaknya itu lebih baik daripada mendarat di tangan orang tua ini sekarang. Ding Yuan juga sadar bahwa Xiao Yi akan mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga ketika dia melihat segel yang dibentuk oleh tangannya. Ekspresinya juga sedikit tenggelam. Setelah itu, tubuhnya melesat dengan cara seperti kilat. Udara dingin yang mengejutkan berputar cepat di sekitar telapak tangannya. Kecepatan Ding Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menyusul Xiao Yi, yang dengan cepat mundur. Rasa dingin yang pekat menutupi wajahnya yang acuh tak acuh. Tangannya, yang ditutupi oleh udara dingin, membawa kekuatan menusuk tulang saat berubah menjadi banyak bayangan yang memenuhi ruang di sekitar Xiao Yi. Ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk di tengah angin palem yang ganas ini. Udara dingin sangat padat. Bahkan udara telah membentuk gelombang demi gelombang kabut putih samar yang naik. Tubuh indah Xiao Yi itu seperti perahu kecil di tengah badai liar. Itu bergoyang ke segala arah. Penghindarannya tampak cukup berbahaya. Dia akan dipukul dengan keras jika dia bahkan sedikit lebih dekat. Meskipun Xiao Yi baru saja berhasil menghindari serangan Ding Yuan yang seperti toren, niatnya untuk membuka segel juga terganggu. Situasi berbahaya berlanjut dan dia berada dalam posisi yang sangat berisiko. Bang! Angin dingin lainnya menerpa, dan Xiao Yi, yang tidak punya tempat untuk melarikan diri, hanya bisa sekali lagi mengangkat telapak tangannya dan bertabrakan langsung dengan Ding Yuan. Ledakan! Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuh indah Xiao Yi dikirim terbang mundur. Ekspresi Ding Yuan dingin dan acuh tak acuh. Udara dingin dimuntahkan dari mulutnya dan membekukan darah merah segar tepat ketika hendak mencapai tanah. Tubuh racun Anda yang menyedihkan belum benar-benar mencapai puncaknya. Kalau tidak, hanya aku yang lama tidak akan bisa melakukan apapun terhadapmu. Sayangnya. Ding Yuan memandang Xiao Yi, yang menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tersenyum tipis, tetapi rasa dingin di matanya tidak berkurang sebagai hasilnya. Ding Yuan sudah kehilangan kesabarannya untuk berbicara. Tubuhnya melintas dan dia sekali lagi bergegas menuju Xiao Yi. Kali ini, beberapa niat membunuh secara bertahap melonjak di matanya. Selama tubuh racun yang menyedihkan masih dipertahankan, tidak masalah apakah Xiao Yi hidup. Xiao Yi tampaknya menyadari bahwa niat membunuh telah meningkat di hati Ding Yuan ketika dia melihat senyum buas yang muncul di wajahnya. Segera, dia buru-buru melakukan manuver douki kecil yang tersisa di dalam tubuhnya sebagai persiapan untuk perjuangan terakhir. Retak! Ketika Xiao Yi baru saja mengambil keputusan, dinding es besar di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara retak. Segera, banyak retakan menyebar. Dinding es akhirnya pecah dengan suara ledakan. Dinding es yang meledak juga mengejutkan Ding Yuan. Sebelum dia bisa pulih, suara angin kencang tiba-tiba ditransmisikan dari atas aliran gunung. Sesosok dengan keras menembak ke arahnya.
Serangan mendadak ini tidak menyebabkan Bing Yuan panik. Beberapa gelombang douki sedingin es melonjak keluar dari tangannya. Setelah itu bertabrakan dengan sosok yang telah menembak. Namun, suara yang diciptakan adalah gelombang demi gelombang tangisan tajam yang menyedihkan. Bing Yuan memfokuskan matanya dan ekspresinya menjadi gelap dan serius. Dia menemukan bahwa yang dilemparkan seperti senjata adalah murid-murid lembah sungai es. Berat, karena berani campur tangan dalam masalah besar lembah sungai es kita, aku pasti akan mengejarmu sampai ujung bumi. Beberapa raungan marah ditransmisikan dari aliran gunung selama waktu ekspresi Bing Yuan berubah suram. Matanya berkedut saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa seorang pemuda berdiri dengan senyum di tepi aliran gunung. Masih ada 2 murid lembah sungai es di tangannya. Jelas, dialah yang telah menembak orang-orang ini ke depan. Orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Begitu banyak dari Anda menyerang seorang wanita yang terluka dan lemah. Kamu tidak hanya membuang wajahmu, tetapi kamu juga membuang daging di bawahnya. Pria muda itu tertawa. Setelah itu, matanya meluncur ke arah lain. Wanita berpakaian putih di tempat itu mengungkapkan wajah pucat dan cantik yang dipenuhi ketidakpercayaan karena kemunculannya yang tiba-tiba. Xiao Yan menatap wajah yang sangat pucat. Kelembutan muncul di matanya saat suaranya yang lembut dan hangat perlahan melayang ke bawah. Maaf, saya datang terlambat. Badai spiritual yang tak terlihat berputar di sekitar Tianhuo Zunze. Tubuhnya mengambang di udara sementara gelombang demi gelombang riak aneh terus terbentuk di sekitar tubuhnya. Matanya yang acuh tak acuh beralih ke Bing Fu yang terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan menghilang secara misterius. Hati Bing Fu segera berubah dingin saat Tianhuo Zunze menghilang. Tubuhnya buru-buru menarik diri saat dia berteriak keras, "Teman ini, orang tua saya adalah Bing Fu dari lembah sungai es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini karena lembah sungai es. Lembah sungai es akan memberimu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai." Ada benang kepanikan yang sulit disembunyikan dalam tangisan Bing Fu. Bintang 8 elit Douzong ini, yang baru saja muncul, benar-benar membalikkan situasi. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang anak kecil akan memiliki barisan yang menakutkan dengannya. Lembah sungai es? Apakah itu sangat bagus? Ini saja tidak bisa menghalangi saya yang lama. Ruang di depan Bing Fu berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Sosok Tianhuo Zunze anehnya muncul. Dia tersenyum tipis pada Bing Fu sebelum dia mengayunkan telapak tangannya dengan lembut. Telapak tangan ini mungkin tampak lemah, tetapi Bing Fu merasakan dingin yang tulus. Douki di dalam tubuhnya benar-benar meletus pada saat ini. Lapisan demi lapisan armor sedingin es terbentuk di permukaan tubuhnya dari udara dingin yang tertinggal di sekitarnya. Armor itu berwarna seputih salju. Mungkin tampak jernih dan lemah, tetapi kekuatan pertahanannya sangat mengesankan. Tentu saja, kekuatan semacam ini tidak layak disebutkan di mata Tianhuo Zunze. Meskipun saat ini ia hanya memiliki kekuatan bintang Douzong 8, pengetahuannya adalah dirinya Douzun saat itu. Bintang 6 Douzong tidak layak mendapat perhatiannya. Ledakan. Telapak tangan dengan lembut mendarat di baju besi es di tubuh Bing Fu tanpa mempedulikan dunia. Kekuatan spiritual yang agung melonjak dengan cara seperti banjir. Retak. Pertahanan armor es yang kuat itu tidak bertahan di hadapan kekuatan yang luas dan kuat ini. Telapak tangan jatuh dan garis retak menyebar. Setelah itu, armor es memancarkan suara retak saat meledak. Ledakan. Armor es hancur dan ekspresi Bing Fu langsung menjadi pucat. Seteguk darah segar membawa udara dingin saat dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur setelah itu. Ekspresi Bing Fu berubah buas saat dia terbang mundur. Matanya merah saat mereka memelototi Tianhuo Zunze. Segera, dia meraung, "Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu." Tidak jauh di belakang Bing Fu, Bing He berangsur-angsur pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh Tianhuo Zunze. Dia mendengar tangisan Bing Fu dan hanya bisa mengertakkan gigi. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada puluhan murid elit lembah sungai es di belakangnya,
Ikuti aku, kita harus menangkap gadis racun yang menyedihkan dengan segala cara dan membunuh bocah itu. Lusinan murid lembah sungai es melirik Tianhuo Zunze di langit dengan mata ketakutan setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka berbalik ke arah medan pertempuran lain di aliran gunung. Ding Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda dikalahkan di bawah serangan boneka iblis bumi. Dia tidak bisa menyia-nyiakan upaya untuk memperhatikan perubahan situasi tempat ini. Kenapa kalian tidak semua menyerang? Bing He menjerit keras ketika murid-murid lembah sungai es ragu-ragu. Setelah mendengar teriakannya, para murid dari lembah sungai es menggigil. Setelah itu, mereka buru-buru menyuarakan pengakuan mereka dengan hormat. Bing He menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat melihat ini. Kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Banyak murid lembah sungai es buru-buru mengaktifkan semua douki di dalam tubuh mereka, berubah menjadi banyak cahaya warna-warni yang mengelilingi Xiao Yan. Bing Fu, yang berada di udara, melihat kelompok Bing He mengambil tindakan. Setelah itu, matanya beralih ke Tianhuo Zunze. Ekspresi gelap dan kejam melintas di atasnya. Aura dingin sekali lagi melonjak di dalam tubuhnya. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas dan terjerat dengan Tianhuo Zunze. Dalam situasi saat ini, kemungkinan hanya dengan menangkap Xiao Yan. Apakah mereka bisa membuat boneka dan tubuh spiritual misterius itu menyerah? Kalau tidak, mereka hanya akan mati. Xiao Yan melihat orang-orang dari lembah sungai es bergegas dari tepi aliran gunung. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia menoleh ke Xiao Yi dan dengan lembut memerintahkan, serahkan padaku. Jangan campur tangan. Xiao Yi mengangguk sedikit. Pemimpin kelompok ini, Bing He, adalah Dou Zong Bintang 2. Selain dia, ada beberapa Dou Huang. Namun, Xiao Yan harus bisa menghadapi mereka semua dengan kekuatannya. Kaki Xiao Yan perlahan melangkah maju. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel aneh saat dia melakukannya. Segera, sosok ilusi bergegas dari antara alisnya. Ini berfluktuasi dan membentuk penampilan Xiao Yan. Ini adalah 3.000 tubuh ilusi petir yang telah dipraktekkan Xiao Yan. Setelah tempering di gunung darah surgawi, kekuatannya saat ini harus berada di puncak kelas Dou Huang. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan Bing He menggunakan ini, itu bukan tugas yang sulit untuk memblokir murid-murid lembah sungai es lainnya. Pergi. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan avatar spiritual di sampingnya mengangguk. Tubuhnya bergerak dan cahaya perak melintas di bawah kakinya. Dia menghilang dalam sekejap. Lain kali dia muncul, dia sudah berada di belakang Bing He. Setelah itu, dia memblokir banyak murid lembah sungai es. Avatar spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan Bing He terkejut. Segera, matanya berubah sedikit dingin. Tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum dingin, "Berat, kamu punya cukup banyak taktik. Namun, dengan kekuatan bintang Dou Zong yang satu ini, kamu masih bukan tandingan aku yang lama." Douki dingin yang mengejutkan perlahan melonjak keluar dari tubuh Bing He setelah suaranya terdengar. Udara dingin bertahan di 10 jarinya. Setelah itu, mereka berubah menjadi 10 tusukan es yang tajam. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini mencapai lembah sungai es, Anda tidak akan lagi bisa tinggal di wilayah pil ini. Bing He tertawa terbahak-bahak. Kakinya melangkah melalui udara kosong, dan tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa udara dingin yang mengejutkan. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat Bing He yang sedang bergegas. Orang ini hanyalah bintang 2 Dou Zong. Xiao Yan secara pribadi telah membunuh orang seperti itu sebelum dia maju ke kelas Dou Zong, bahkan ada sedikit kebutuhan untuk membahas ini. Boom! Sosok Bing He melintas. Dia muncul di depan Xiao Yan, dan dia mengungkapkan ekspresi ganas gelap di matanya. Tinjunya yang ditutupi dengan tusukan es menabrak dada Xiao Yan dengan cara yang kejam. Tinju yang berisi udara dingin tiba-tiba tiba di mata hitam gelap Xiao Yan. Namun, dia hanya mengungkapkan senyum dingin. Tangannya terbentang dan nyala api hijau giok perlahan melonjak dengan suara embusan. Ledakan! Tinju yang dipenuhi dengan tusukan es secara akurat mengenai telapak tangan Xiao Yan.
Namun, tusukan es di atasnya langsung meleleh ketika dia melakukannya. Bahkan aura dingin yang mengejutkan yang terkandung dalam tinju itu tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya pada saat ini karena dengan cepat tersebar. Tanpa dukungan udara dingin, pukulan dari Bing He ini segera berkurang kekuatannya. Bahkan gagal memaksa Xiao Yan mundur satu langkah pun. Bintang 2 Douzong dari lembah sungai es sebenarnya sangat lemah. Tangan Xiao Yan seperti cengkeraman saat dia dengan kuat meraih tinju Bing He. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan suaranya mengandung ejekan samar. Karena api surgawi, dia benar-benar kebal terhadap kekuatan dingin dari lembah sungai es. Ketidakpercayaan melonjak ke mata Bing He saat melihat serangannya begitu mudah diblokir oleh Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menyusut saat melihat nyala api hijau giok yang bertahan di telapak tangan Xiao Yan. Segera, dia berteriak, "Api surgawi?" Itu benar. Xiao Yan tersenyum. Rasa dingin dalam senyumnya sangat padat. Telapak tangannya melengkung dan mengepal. Setelah itu, dia mengayunkan lengannya ke depan. Ledakan oktan. Pukulannya dengan keras menabrak tubuh Bing He dan kekuatan tersembunyi yang mengejutkan memasuki dirinya dengan cara seperti kilat sambil memiliki panas yang liar dan keras. Douki sedingin es di dalam tubuh Bing He benar-benar tanpa perlawanan di bawah kekuatan tersembunyi dari api surgawi ini. Suara cici dipancarkan saat Douki melarikan diri dengan menyedihkan. Ledakan. Aliran kacau Douki di dalam tubuhnya menyebabkan Bing He memuntahkan seteguk darah segar. Segera, dia mengatupkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk manuver semua Douki di dalam tubuhnya. Setelah itu, Douki dengan cepat menggumpal di tangannya. Peningkatan jumlah es dingin Douki berkumpul. Orang bisa melihat lapisan es tebal terbentuk di tangan Bing He. Es ini sangat jernih, tampak seperti es. Selain itu, ada garis seperti ular di atas es yang bergoyang-goyang seperti hidup. Lengan ular es. Wajah Bing He merah cerah saat raungan rendah melonjak dari tenggorokannya. Udara dingin di sekitar Bing, dia langsung melonjak setelah raungannya terdengar. Kekuatan di lengannya juga meningkat beberapa kali saat ini terjadi. Bocah, terima pukulan dariku jika kamu punya nyali. Mata Bing He dipenuhi dengan niat membunuh yang gila saat wajahnya memerah. Teriakan marah dipancarkan sebelum dia melemparkan pukulannya ke depan. Orang bisa melihat udara di sekitarnya dengan cepat menggumpal menjadi banyak es batu setelah dia melemparkan tinjunya ke depan. Udara dingin ini menyebabkan kelembaban di udara berubah menjadi es batu. Udara dingin yang mengejutkan mengalir. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu, ia berkumpul di tangan kanannya dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa napas, itu telah menggumpal menjadi serigala api hijau giok setinggi setengah kaki. Xiao Yan tidak ragu lagi setelah serigala api terbentuk. Dia melemparkan tinjunya ke depan. Serigala api meraung seperti gelombang air bergulir di tinju Xiao Yan. Suhu yang menakutkan menguapkan udara dingin yang datang. Setelah itu bertabrakan dengan lengan Bing He pada saat berikutnya. Gelombang udara tersebar di sekitar dengan cara seperti cincin setelah keduanya bertabrakan. Batu-batu besar di sekitarnya mengeluarkan suara retak dan membentuk banyak retakan dengan suara retak. Tabrakan ini berlanjut hanya sesaat sebelum Bing He menemukan bahwa es di tangannya dengan cepat meleleh dengan ekspresi terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kebuntuan antara kedua belah pihak. Kekuatan di lengannya melonjak. Ledakan. Kekuatan lain sekali lagi melonjak keluar. Akhirnya, itu memecah es di tangan Bing He. Fragmen es tersebar ke segala arah. Pucat melonjak ke wajah Bing He dalam menghadapi pukulan berat ini. Langkah kakinya dengan cepat bergeser ke belakang. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras dengan batu besar. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar mengalami kesulitan membayangkan bahwa bintang 1 Douzong bisa melepaskan kekuatan bertarung yang menakutkan. Sementara Bing He berjuang untuk berdiri sekali lagi, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan dahinya, menyebabkan seluruh tubuh Bing He segera menegang.
Orang-orang dari lembah sungai es hanya pada level ini.